Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mencetak laba terbesar di tahun 2022, tapi punya PER dan PBV yang bisa dikatakan masih murah. Nah, apakah saham diskon ini menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham NISP atau Bank OCBC NISP, di mana teman-teman bisa baca di sini bahwa bank ini merupakan salah satu bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April tahun 1941 di Bandung. Nah, untuk profil pemegang saham pengendalinya dimiliki oleh OCBC Overseas Investments sejak tahun 2005 dengan kepemilikan sebanyak 85,1%. Kemudian kita bahas dari probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham NISP ini tidak pernah mengalami peningkatan pada bulan Mei, khususnya dalam 9 tahun terakhir, di mana probabilitas kenaikannya adalah 0%. Sebaliknya, pada bulan Oktober, saham ini punya probabilitas kenaikan yang besar dengan persentase yang mencapai 78%. Nah, bagaimana untuk bulan Maret ini sendiri? Hingga video ini dibuat, saham OCBC NISP ini masih turun 3,8%. Tapi, selama tahun 2023 masih naik 1,33%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan Q4 tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Poin pertama adalah jumlah aset yang mencapai 238 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, mayoritas asetnya berasal dari pinjaman yang diberikan sebanyak 130 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat untuk cadangan kerugian penurunan nilainya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa cadangan kerugian penurunan nilai mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021. Dan hal itu mengindikasikan bahwa bisa saja kualitas kredit perusahaan bisa semakin baik di tahun 2022. Sehingga mereka hanya mencadangkan kerugian yang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah dana pihak ketiga, dalam hal ini adalah giro, tabungan, dan deposito. Teman-teman bisa baca di sini bahwa mayoritas simpanan nasabah berasal dari produk deposito berjangka sebanyak 79,9 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, saldo giro dan tabungannya malah mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Nah, hal ini akan menyebabkan kasa atau dana murah perusahaan semakin tinggi, sehingga bisa berdampak pada semakin rendahnya beban bunga yang harus dibayarkan. Kemudian kita bahas dari ekuitasnya. Perusahaan punya saldo laba ekuitas yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 24,98 triliun dan mendominasi total ekuitas perusahaan. Hal ini bisa dikatakan baik karena saldo labanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan nominal yang hanya 22,1 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari laba ruginya. Pendapatan bunga dan syariah bisa dikatakan mengalami peningkatan di tahun 2022 dan beban bunga dan syariahnya bisa dikatakan secara total mengalami penurunan. Hal itulah yang menyebabkan pendapatan bunga dan syariah bersih mengalami peningkatan dari 7,6 menjadi 8,7 triliun di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk pendapatan operasional lainnya. Pendapatan provisi dan komisi mengalami peningkatan. Pendapatan keuntungan dari penjualan instrumen keuangan mengalami penurunan. Begitu juga dengan laba selisih kurs dan keuntungan dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Sehingga bisa disimpulkan, pendapatan operasional lainnya tidak terlalu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian laba perusahaan. Di sini ada satu poin penting yang teman-teman harus lihat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan mengalami penurunan yang cukup besar dari 2,28 turun menjadi 1,44 triliun di tahun 2022. Nah, hal inilah menjadi salah satu faktor yang menentukan laba perusahaan mengalami peningkatan karena biaya cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami penurunan. Hal itu bisa kita lihat pada pencapaian laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, di mana mengalami peningkatan dari 2,5 triliun menjadi 3,3 triliun di tahun 2022. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan bunga, penurunan beban bunga, dan penurunan biaya pencadangan. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah EPS, di mana teman-teman bisa lihat di sini bahwa EPS di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Artinya,
Pencapaian perusahaan di tahun 2022 ini, khususnya laba bersihnya, menjadi yang terbesar sejak tahun 2019. Untuk aspek dividen, saham NISP ini tidak konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana hanya pernah membagi di tahun 2022 saat video ini dibuat. Dividen yield ini ditawarkan sekitar 2,9% per 5,2 dengan PBV 0,5 kali. Angka PBV 0,51 kali ini menjadi salah satu PBV terendah untuk saham-saham bank besar di Indonesia. Untuk NPM-nya 23,5% dengan ROE 9,7%. Bisa dikatakan NPM dan ROE-nya cukup tidak sejalan, di mana NPM-nya cukup besar, tapi ROE-nya tidak terlalu besar. Kemudian kita bahas dari pergerakan harga saham dalam 5 tahun terakhir, masih turun 24%, sempat di 1175, tapi sempat juga di 615. Dan dengan harga 755 saat video ini dibuat, bisa dikatakan mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Untuk aspek historical PBV, bisa dikatakan saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir, di mana rata-rata PBV-nya sekitar 0,55 kali, tapi saat video ini dibuat, diperdagangkan di PBV 0,51 kali. Dulunya sempat di atas 0,69 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,48 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham NISP. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.